Santo Andreas Abbas mengatakan bahwa bentuk cinta saudara yang sejati yaitu cinta kita kepada musuh-musuh kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perikop Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26 mengingatkan kita bahwa marah, bersudut-sudut, mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan atau kasar terhadap siapapun itu tidak pantas, tidak pas, dan tidak seharusnya kita lakukan. Dan menurut Yesus itu patut untuk dihukum. Melalui perikop ini kita juga diingatkan dan diajak untuk selalu berdamai, sadar akan apa yang selalu kita ucapkan. Sahabatku, orang katakan, dan memang benar apa yang dikatakan itu, hidup iman keagamaan dan kepercayaan seseorang itu bisa diukur loh. Bisa dilihat, bahkan bisa dirasakan. Nah, dirasakan dalam apa? Yaitu tampak dalam sikap care dan pedulinya terhadap sesama. Sebagai pribadi yang care, peduli, peka, ramah, menghargai dan lain sebagainya, itu diharapkan dilandasi dengan hati, dilandasi adanya ketulusan, tidak pura-pura, tidak caper atau cari perhatian, tetapi sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Dan itulah perwujudan hidup iman, kepercayaan, dan keagamaan kita. Sahabatku, dalam ayat ke-21 dikatakan, janganlah membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Membunuh bukan saja secara fisik, seperti yang sering kita dengar di televisi ya. Segala cara terjadi pembunuhan dengan berbagai macam cara. Nah, di sini Yesus memberikan arti yang lebih dalam lagi. Pembunuhan itu bisa berarti melalui kata-kata kita yang keluar ketika kita marah. Bahkan marah yang tidak tahu ujung atau pangkalnya. Dia tahu ujungnya dan tepinya di mana. Tidak tahu apa alasannya. Bisa juga dipicu kemarahan kita karena mungkin kita marah. Mungkin kita iri hati. Mungkin kita cemburu. Ada persaingan dan lain sebagainya. Nah, bisa saja ini juga pembunuhan, yaitu pembunuhan karakter di dalam hidup manusia. Sahabatku, kita diingatkan ketika kata-kata yang keluar dari mulut kita negatif, pasti juga akan berasal dari pikiran yang negatif atau kurang bagus. Dan kata-kata itu bisa mematikan dan menghancurkan hidup orang lain. Untuk itu sahabatku, di masa Prapaskah ini kita terus diajak untuk sadar akan segala kedosaan kita, akan segala ucapan kita, akan segala tutur kata kita. Hendaknya kata yang keluar dari mulut kita membangun diri kita sehingga kita berkembang dan sesama juga berkembang. Saya dan Anda semua ditegur oleh Tuhan Yesus untuk semakin sadar akan apa yang kita ungkapkan, akan apa yang kita katakan. Kata-kata yang membangun agar diri dan sesama semakin tumbuh dan berkembang. Sahabatku, jika dalam hidup sehari-hari kita salah bicara, kita diajak untuk mengakui kesalahan dan berani mengucapkan kata maaf dengan rendah hati. Tetapi jika kita benar, dengarkan saja, tutup mulut rapat-rapat dan memaafkannya. Kebijaksanaan adalah sebuah pohon yang tumbuh bersemi di hati dan berbuah di lidah. Semoga di masa Prapaskah ini kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijaksana melalui firman-firman yang setiap saat kita dengarkan di masa Prapaskah ini, mengajak kita untuk semakin melihat ke dalam diri sendiri,
untuk semakin bertobat, memperbaiki hidup kita semuanya. Kita yakin bersama Tuhan pastinya kita bisa. Dari diri kita dituntut keterbukaan hati. Untuk itu mari kita membuka hati kita terhadap rahmat Allah yang terus tercurah dalam diri kita. Semoga saya dan Anda semuanya selalu mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Untuk itu kita juga diajak untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.